60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Seorang remaja Palestina berusia 13 tahun tewas diduga akibat tembakan Israel di desa Kafir Malek, tepi barat. Insiden ini, saudara, terjadi di tengah memanasnya konflik di Gaza yang juga memicu gelombang kekerasan di tepi barat. Jenazah remaja bernama Ammar Hamayil dimakamkan di desanya di Kafir Malek, tepi barat setelah meninggal dunia akibat tertembak pasukan Israel. Korban diduga dibiarkan berdarah selama 2 jam sebelum diantar ke ambulans dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini, saudara, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Gelombang kekerasan di tepi barat terus meningkat sejak konflik di Gaza meledak. Operasi militer Israel telah menyebabkan ratusan warga Palestina tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Insiden ini, saudara, juga diikuti dengan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel di wilayah tersebut. Allah يصبركن ya خالتي Allah يصبركن. Serangan rudal balistik Rusia menghantam kota Dnipro, Ukraina Selasa siang, menyebabkan 17 orang tewas, lebih dari 200 orang terluka. Serangan ini juga menghancurkan sejumlah fasilitas umum dan memaksa penghentian aktivitas di beberapa lokasi penting. Di kota Samar, saudara, serangan terpisah dilaporkan menyebabkan 2 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Wali kota Dnipro, Boris Filanton, melaporkan kerusakan parah pada 19 sekolah, 10 taman kanak-kanak, sebuah sekolah kejuruan, sekolah musik, dan kantor sosial, serta 8 fasilitas kesehatan. Serangan juga merusak kereta penumpang yang membawa 500 orang dengan sejumlah kaca jendela kereta pecah akibat ledakan. Pemerintah setempat menyatakan Rabu sebagai hari berkabung resmi untuk menghormati korban serangan mematikan ini. Di tengah konflik peperangan Israel-Iran, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri pertemuan NATO di Belanda. Sementara itu, saudara, pihak berwenang tengah menyelidiki penyebab matinya listrik dan mengakibatkan layanan kereta bandara menjadi terganggu. Penyidik sedang menilai apakah terbakarnya kabel rel kereta api ini disengaja ataukah tidak. Kerusakan itu membuat layanan kereta api tidak bisa beroperasi dengan baik di tengah berlangsungnya konferensi tingkat tinggi NATO. Selanjutnya kita simak informasi olahraga yang akan disampaikan oleh Rahma Apiliang usai jeda, saudara. Salah satunya ada informasi Timnas Voli Putra Indonesia harus puas finish di urutan 6 AFC Men's Nation Cup 2025 setelah tunduk dari Australia 0-3.